Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku The Road Less Traveled karya Morgan Scott Peck. The Road Less Traveled menyarankan agar kita mempertimbangkan untuk mengambil rute alternatif, jalan yang penuh dengan gundukan, lubang, dan kemungkinan tersesat. Dengan mengambil jalan ini, bukannya jalan yang lebih mudah, kita akan menjadi lebih tercerahkan secara spiritual dan akan tumbuh dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa pemecahan masalah dan menghadapi masalah kita sebaiknya dihindari, karena tindakan ini menyebabkan kita mengalami rasa sakit. Kita cenderung mencoba dan menghindari penderitaan sebanyak mungkin, karena kita cenderung mengesampingkan perasaan putus asa dan ketidaknyamanan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, menghindari rasa sakit biasanya menyebabkan kita merasakan rasa kehilangan dan kesedihan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Dr. M. Scott Peck menggunakan pengalaman profesionalnya sebagai psikiater untuk memberi kita strategi menghadapi rasa sakit dan kekecewaan hidup. Nah, sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, hidup itu sulit. Tidak ada jalan pintas sehingga pelajaran dalam buku ini terkadang tampak sulit. Tetapi tidak ada perbaikan cepat mengenai pertumbuhan spiritual dan kesadaran diri. Seperti kata pepatah, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dan Roma tidak dibangun dalam sehari. Tahap pertama dari perjalanan di sepanjang jalan yang jarang dilalui adalah menerima dengan tulus bahwa hidup itu rumit. Idenya adalah setelah kita dapat mendamaikan bahwa hidup ini tidak mudah dan tidak seharusnya mudah, maka kita akan dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Jadi, kita perlu merangkul kesulitan hidup dan kemudian bertanggung jawab atas sebuah masalah dan kesulitan kita. Seberapa sering Anda mengatakan hal-hal seperti ini? Saya akan menyelesaikannya nanti. Lari dari masalah bukanlah jawaban, dan salah satu pelajaran penting dari buku ini adalah mengatasi masalah dan kesulitan yang muncul, karena masalah tidak pernah hilang begitu saja. Ambil Alcoholics Anonymous sebagai contoh. Langkah pertama, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya atas alkohol, bahwa hidup kita menjadi tidak terkendali, menggambarkan bahwa langkah pertama untuk segala bentuk pemecahan masalah adalah mengakui bahwa ada masalah yang harus dipecahkan. Langkah selanjutnya membawa kita kembali ke gagasan bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan bahwa memecahkan masalah seseorang membutuhkan banyak waktu dan energi. Singkatnya, dibutuhkan disiplin. Banyak dari kita sering memulai proses perubahan atau pertumbuhan pribadi, tetapi kemudian kehilangan kemauan dan kekuatan. Dan akhirnya kembali ke tempat kita memulai. Kita semua perlu menerima bahwa perubahan yang langgeng adalah hasil dari perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dan bahwa kita perlu bersandar pada orang lain untuk mendukung kita di sepanjang jalan. Kedua, menempatkan cinta dalam perspektif. Kita sering diberitahu bahwa cinta membuat dunia berputar. Kita telah diberitahu banyak tentang cinta dan seringkali kita dituntun untuk percaya bahwa kita tidak akan benar-benar bahagia sampai kita menemukan cinta sejati. Masalahnya adalah bahwa cinta dapat membuat kita kehilangan tujuan dan individualitas kita. Menurut Peck, cinta adalah keterpisahan dan pemahaman pasangan sebagai pribadinya sendiri, dengan perjalanan pribadinya sendiri. Mari kita lihat pola asuh sebagai contoh. Apakah Anda sangat mirip dengan orang tua Anda? Sangat berbeda atau di antara keduanya? Ambil contoh Sarah dan putrinya Sophie. Sarah tumbuh dalam keluarga yang sangat tradisional dalam hal peran gender, dan mengharapkan putrinya untuk memasak, membersihkan, dan menikah dengan suami yang baik yang akan menafkahinya. Sophie tidak tertarik pada rumah tangga dan ingin bisa belajar dan menghidupi dirinya sendiri. Akibatnya, Sarah dan Sophie berdebat tanpa henti
dan tidak bisa saling memahami. Sarah merasa kecewa terus-menerus dan seolah-olah dia telah gagal sebagai seorang ibu. Dan Sophie terus-menerus merasa bersalah dan terisolasi dari ibunya. Meskipun mereka saling mencintai, mereka tidak dapat menerima gagasan bahwa cinta itu terpisah. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang yang kita cintai menjadi seperti kita. Tidak peduli seberapa besar kita menginginkan ini. Terlebih lagi, menjelajahi dan terlibat dengan hubungan kita membantu kita menjadi lebih sadar diri. Cinta bukan tentang ketergantungan. Ini tentang kebebasan dan salah satu pelajaran utamanya adalah kita harus lebih peka dan memahami perbedaan orang lain. Sekali lagi, ini membutuhkan disiplin dan semua pihak perlu berusaha untuk mempertahankan dan memelihara cinta. Ketiga, cinta adalah resiko. Cinta adalah resiko karena dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa cinta adalah kata kerja? Banyak dari kita berpikir bahwa cinta adalah perasaan yang ajaib dan mencakup segalanya. Tetapi cinta membutuhkan banyak komitmen dan disiplin. Pelajaran di sini adalah bahwa cinta yang setia dan abadi adalah tentang komitmen dan bekerja menuju solusi jangka panjang. Sebagian besar hubungan gagal karena pasangan tidak bekerja keras. Mereka juga percaya pada mitologi cinta dan mewujudkan semua perasaan yang kita alami saat ini mendengarkan. Untuk benar-benar memahami cinta, kita perlu bekerja dan memelihara hubungan kita dan bersikap realistis tentang diri kita sendiri dan pasangan kita. Yang terakhir, spiritualitas itu juga penting. Mengapa beberapa orang dapat mengatasi trauma dan yang lain merasa lebih sulit? Penulis percaya bahwa ini karena kekuatan dan naluri melindungi kita sehingga kita bertahan hidup. Semakin kita mendengarkan dan berinteraksi dengan keyakinan dan spiritualitas kita, semakin tinggi kekuatan ini. Fact memberikan contoh banyak keajaiban sehari-hari dan menyatakan bahwa mukjizat yang dijelaskan menunjukkan bahwa pertumbuhan kita sebagai manusia dibantu oleh kekuatan selain kehendak sadar kita. Lari dari masalah bukanlah jawaban, dan salah satu pelajaran penting dari buku ini adalah mengatasi masalah dan kesulitan yang muncul, karena masalah tidak pernah hilang begitu saja. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku The Road Less Traveled karya Morgan Scott Peck. Jangan lupa untuk terus support channel Gen Z Plus dengan cara like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.